Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan para senior-senior ya di acara yang digagas oleh Kang Jana ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kebetulan terkait dengan diri kami sendiri. Tahun 63 sampai 66 itu adalah tahun yang paling berat tantangannya buat HMI. Tadi disampaikan oleh Bung Akbar bahwa tahun 66 kita merayakan kemenangan HMI di Kongres Solo. Kebetulan pada tahun 1966 itu saya memang menjadi Ketua Umum Panitia Nasional Kongres HMI. Saat itu pertama kali kita bisa mendatangkan peserta kongres 3.000 orang. 3.000 orang. Sebelum-sebelumnya hanya berapa ratus orang, tapi pada saat yang disebut dengan Hari Kemenangan HMI itu, ya, pada Kongres Solo itu 3.000 orang. Dan kita waktu itu ya, buat aktivis yang ada di Solo, kita waktu itu kongres di Universitas Cokro Aminoto. Nah, di situ betul-betul ditempatkan di rumah para warga, dan saya masih ingat waktu itu PKI masih kuat, masih punya pengaruh di sekitar Solo. Nah, apa yang kami kerjakan sebagai Ketua Panitia Kongres, pada saat itu kami mendengar bahwa ada kandang menjangan, salah satu tempat di dekat Solo, yang kebetulan ada yang namanya Kapten Faisal Tanjung. Kebetulan saya dekat sama Pak Faisal Tanjung ini, sama juga dengan Bung Akbar Tanjung ya. Jadi saya datangilah beliau. Saya sampaikan kami mau kongres di sini, di Universitas Cokro Aminoto. Ada 3.000 orang. Terus apa kata beliau? Beres katanya, jangan khawatir. Jadi artinya pada saat itu, kita juga sangat baik sekali ya, harmonis sekali kerjasama kita dengan pihak militer ya, pihak ABRI pada saat itu. Jadi betul-betul ini berlangsung dari tadi diceritakan tahun 65 ya sampai tahun 66 itu berlangsung hubungan yang baik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan pada peristiwa G30S pada tanggal 30 September itu, kebetulan kami waktu itu sedang ada di rumah ya, di rumah kami kebetulan di Jatinegara. Ada 4 orang yang kebetulan menginap waktu itu bersama-sama dengan kami, bersama dengan saya, yaitu Mar'i Muhammad, kemudian ada Ridwan Saidi, ada Harun Kamil. Nah, besoknya kami pagi-pagi sekali pergi ke Diponegoro. Diponegoro waktu itu kita pakai beca itu. Bayangkan dari Jatinegara, dari Kampung Melayu itu ke Diponegoro pakai beca. Nah, tapi itulah kendaraan pada tahun 65 itu ya. Dan sampai di jalan kami melihat kok sepi, tenang, tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengini, sehingga mencurigakan kami. Begitu sampai di Diponegoro tidak ada orang juga. Lantas apa yang kami lakukan adalah pergi ke tempatnya Mas Dahlan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ya, Mas Dahlan, bagaimana peranannya dari Mas Dahlan Ranu Wiharjo. Waktu itu beliau adalah Ketua Dewan Penasehat dari PBHMI. Maka pergilah kami berempat ke tempatnya Mas Dahlan. Nah, kemudian disitulah diberitahukan bahwa ini ada sesuatu pengumuman yang katanya diinikan oleh Dewan Revolusi. Kita perlu menyebar ke seluruh Jakarta untuk bisa mengetahui siapakah yang menjadi otak atau aktor dari gerakan dari Dewan Revolusi ini. Sampai pada akhirnya sore hari semuanya pada ketemu lagi di tempatnya Pak Mas Dahlan Wiharjo, dan akhirnya kesimpulan kita semua sama, bahwa ini adalah ulah dari Partai Komunis Indonesia PKI yang ingin merebut kekuasaan. Nah, itulah yang mungkin saya bisa sampaikan pertama. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui situasi demikian, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Kemudian pada saat itu kita bertemu di tempat Pak Subhan.
Subhan ZE, itu ketua PBNU ya, salah seorang ketua PBNU. Dan pada saat itu Pak Subhan mengatakan begini, bahwa yang disebut dengan PKI ini harus dihadapi dengan bersama, harus ada front bersama. Maka Pak Subhan berkomunikasilah dengan Harican Silalahi dari Partai Katolik ya pada saat itu, dan kemudian tercetuslah gagasan membentuk yang disebut dengan KAP Gestapo, Komite Aksi Penggayangan Gestapo. Dan ditentukanlah pada saat itu tanggal 3 Oktober, bayangkan hanya 2-3 hari setelah peristiwa G30S, kita bisa menghimpun massa yang besar di Taman Sunda Kelapa, di depan rumahnya Pak Wapres, Pak Yusuf Kala, yang pada waktu itu di Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa inilah merupakan gelombang demonstrasi yang terus digerakkan oleh Kesatuan Aksi Penggayangan Gestapo, dan kemudian didukung oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, kenapa saya cerita sedikit lagi tentang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia? Karena kita harus menyampaikan penghargaan kepada seorang menteri bernama Sarif Tayeb. Beliaulah yang menggagas pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di rumah beliau. Maka dibentuklah KMI itu pada tanggal 25 Oktober, ya, di mana dalam hal ini yang menjadi eksponen-eksponen dari pendirian KMI itu antara lain selain dari HMI adalah PMKRI. Jadi memang sejalan dengan tadi KAP Gestapo yang saya sebutkan, bahwa HMI, PMKRI, kemudian PMII, kemudian ada GMNI, ada GMKI, ada SEMI. SEMI ini adalah satu perkumpulan mahasiswa di bawah PSII ya, Mapancas, Pelmasi. Nah, kemudian ada satu organisasi lokal yang bergabung dalam SOMAL. Ada IMADA, GMD, MMB, IMABA, PMB, dan sebagainya. Nah, akhirnya dibentuklah suatu pengurus pusat dari KMI ini dengan beberapa orang presidium, yaitu Pak Kosmas Batubara dari PMKI, Zambroni itu dari PMI, ada David Napitupulu Mapancas, Elias Somal, dan sebagainya. Nah, kebetulan pada saat itu yang menjadi sekjen dipercayakan pada HMI, dan HMI menunjuk kami sebagai pejabat di KMI tersebut. Nah, ini ada lagi satu hal yang saya kira harus diketahui bersama. Pada tanggal 25 Desember 1965, PPMI itu berhasil membuat suatu kongres luar biasa PPMI yang diprakarsai oleh organisasi mahasiswa yang pada saat itu ada, kecuali CGMI. CGMI tidak dilibatkan karena memang dia sudah terlibat di dalam G30S. Sehingga kemudian acaranya hanya tunggal, dibubarkan. Jadi PPMI pada saat itu dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena dianggap yang sekarang representatif bagi mahasiswa Indonesia adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi inilah yang membuat kemudian HMI berperan sekali di KMI. Di mana-mana di daerah kemudian dibentuklah KMI. Saya yakin pada saat itu bagaimana Pak Yusuf Kala menggerakkan KMI di Makassar, Sulawesi Selatan, bagaimana Pak Bedu Amang di Jogja pada saat itu, bagaimana Pak Bagir Manana. Pak Bagir Manana ini saya boleh sapa sebentar. Beliau ini satu angkatan dengan saya. Jadi sama-sama di Fakultas Hukum Unpad pada saat itu ya, tapi saya menyingkir ke Jakarta karena pada saat itu kebetulan orang tua saya pada saat itu Pak Yunan Nasution ya ditahan bersama-sama dengan Buya Hamka dan lain-lain, dan itu mengalami penahanan selama 4 tahun ya pada tahun 62, sehingga pada tahun 62 saya pindah ke Jakarta dan menjadi, kalau waktu itu saya di Bandung mungkin saya bersama-sama dengan Pak Bagirmanan, tapi karena saya kembali ke Jakarta maka saya di Fakultas Hukum UI lah mulai aktif ya. Ini ceritanya itu. Nah, kemudian dalam kaitan tadi yang saya sebut, PPMI dan MMI, saya mau bicara soal kemahasiswaan karena buat saya ini, saya masih segar, ya, masih ingat semua itu kejadian-kejadiannya.
bagaimana PPMI pada saat itu di CGMI. Tapi CGMI tidak sendiri. Dia didukung oleh yang namanya GMNI ASU. ASU itu adalah singkatan dari Ali Surahman. Jadi PNI itu dahulu dipimpin oleh Ali Sastro Mijoyo dengan Surahman. Jadi Ali Surahman ini membentuk mahasiswa yang namanya GMNI ASU. Selain itu ada yang namanya Germindo. Germindo itu bagian dari Partindo. Partindo itu partai yang juga pada saat itu beraliran kiri ya. Dan satu lagi Perhimi. Perhimi itu bagian dari Baperki. Badan pekerja Musyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Nah, betul, keturunan Cina itu banyak di sana ya. Nah, PPMI ini kemudian selalu berusaha mau mencoba untuk mengeluarkan HMI dari PPMI. Dan kita berkali-kali harus menghadiri sidang-sidang PPMI itu karena harus vokal bicara untuk menghadapi orang-orang CGMI ya, yang juga vokal-vokal di sana. Nah, saya masih ingat saya sempat beberapa kali mendampingi saudara Mar'i Muhammad ya. Beliaulah yang paling di depan untuk membawa panji HMI di dalam sidang-sidang PPMI. Dan bersamaan dengan PPMI juga itu ada MMI, Majelis Mahasiswa Indonesia ya. Nah, saya masih ingat itu Ketua Dewan Mahasiswa UI namanya Pak Bakir Hasan. Itu termasuk yang dikecam habis-habisan oleh CGMI pada waktu Kongres MMI di Malino di Sulawesi Selatan, dan berusaha agar supaya semua senat mahasiswa, semua dewan mahasiswa harus tidak bisa dipilih oleh tokoh-tokoh HMI. Inilah yang membuat akhirnya upaya mereka untuk mengucilkan HMI baik di PPMI maupun di MMI, sementara itu ada hasilnya ya. Tetapi setelah terbentuknya KMI yang tadi saya sudah gambarkan, maka perputarannya berubah. Jadi artinya baik PPMI maupun MMI pada saat itu kembali lagi banyak sekali digerakkan kembali oleh aktivis-aktivis HMI. Nah, ini dunia kemahasiswaan yang saya kira perlu kita. Kemudian tadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan testimonial Ibu Farida tadi ya. Kita juga harus menyampaikan penghargaan kepada Yusuf Hasim. Bapak Yusuf Hasim itu pimpinan GP Ansor yang menggerakkan, nah ini yang menggerakkan generasi muda Islam. Jadi pada saat itu generasi muda Islam melakukan demo besar-besaran di Jakarta, dan pada saat itu tulisan yang sampai sekarang ini betul-betul merinding kita mendengarnya atau membacanya adalah "Langkahi mayatku sebelum bubarkan HMI". Jadi luar biasa. Kalau menurut saya waktu itu solidaritas dengan generasi muda Islam ya. Nah, ini saat-saat yang sangat penting di dalam peristiwa G30S, di mana dilanjutkan dengan pembentukan KMI, pembentukan ke Kap Gestapu dan sebagainya itu ya. Itu yang saya kira perlu untuk kita bersama. Nah, tadi juga kita bicara, baik. Tadi kita juga bicara mengenai masalah apa sih sebetulnya kenapa PKI ini berkuasa. Nah, saya ingin sedikit ya sharing. Tadi masalah-masalah sudah disampaikan oleh Pak Bagirmanan, oleh Pak Aminuddin Kasdi ya, bahwa PKI ingin berkuasa karena pada saat itu ada peluang dengan adanya dua peristiwa. Yaitu pertama, tahun 1957 ada konsepsi presiden. Konsepsi presiden itu mengatakan perlunya kabinet gotong royong. Berkaki empat. Dengan memasukkan PKI dalam pemerintahan. Nah, dan ini sebagai keberhasilan PKI, salah satu dari 4 partai pemenang pemilu tahun 55. Nah, yang kedua, dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, Bung Karno kemudian menjadi pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara ya, kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, Bung Karno kita mengetahui banyak sekali gagasan-gagasan beliau yang kemudian berkembang dimanfaatkan oleh PKI. Misalnya ada yang namanya gagasan beliau manifesto politik, ada Manipol
Jadi di tingkat nasional ada manifesto politik, ada USDEK. USDEK itu singkatan dari Undang Dasar 45, kemudian Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia. Jadi Manipol USDEK ini pada tingkat nasional itu dijadikan sebagai upaya dari Soekarno untuk menjadikannya sebagai haluan negara. Nah, artinya semua partai ormas harus menyesuaikan diri dengan Manipol USDEK. Kalau tidak akan diawasi dan ditindak ya. Nah, setelah Masyumi dan PSI dibubarkan, sebetulnya Masyumi PSI itu membubarkan diri ya, bukan dibubarkan ya, bukan dibubarkan karena pada saat itu oleh Soekarno diberitahu bahwa Masyumi dan PSI itu karena ada tokoh-tokohnya yang terlibat dalam kejadian PRRI Permesta harus mengambil keputusan. Apakah partainya ini membubarkan diri, diberi waktu sekitar 30 hari. Kalau tidak membubarkan diri, maka akan dibubarkan. Kalau dibubarkan menjadi partai terlarang. Nah, tapi pada saat itu, Masyumi memutuskan untuk membubarkan diri. Nah, kemudian gagasan berikutnya juga, selain manifesto politik dan USDEK itu adalah Nasakom, Nasionalisme Agama Komunisme ya. Nah, dan itu tidak cukup sampai di situ. Saya lanjutkan. Kebetulan saya sesudah tidak di HMI, saya menjadi diplomat. Saya berkecimpung di bidang diplomasi dan saya mengenal ada istilah yang sudah kemudian kita ketahui sebagai NEVOS dan OLDEVOS. Ya. New Emerging Forces, Old Emerging Forces. Ya. Itu gagasan Bung Karno yang kemudian ditumpangi oleh PKI sehingga kita yang tadinya menjadi pelopor dari gerakan non-blok, kita menjadi pelopor dari NEVOS. Dan dilaksanakanlah ada yang namanya GANEVO, Games of New Emerging Forces, tahun 64 ya, 63 di Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, ini adalah kesepakatan antara Bung Karno pada waktu itu dengan PM Cina Chou Enlai ya. Nah, dilanjutkan lagi dengan politik poros. Nah, politik poros itu wah, luar biasa itu kan Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, Peking. Itu semua membuat semakin dekat PKI itu kepada kekuasaan karena semua ide-idenya itu tersalurkan dan juga didukung oleh seorang Menlu yang pada saat itu namanya Subandrio. Dialah yang menggagas apa yang disebut dengan politik poros ini. Nah, itu yang saya kira kali perlu saya ungkapkan di dalam konteks bagaimana kita harus mengingat kembali. Tadi saya tambahkan sedikit berkali disampaikan oleh Pak Bagirmanan. Memang komunis itu yang mempunyai teori yang namanya class struggle, pertentangan kelas ya. Kemudian ada the end justify the means ya, tujuan menghalalkan cara. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Aminuddin Kasdi bahwa mereka ingin semua itu milik negara sehingga ada land reform, dibagikan tanah 5 hektar dan sebagainya itu ya. Jadi itu semua teori-teori yang dikomandangkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan. Karena memang dalam hal ini timbullah pergolakan-pergolakan di mana rakyat yang miskin itu akan menjadi lahan. Nah, saya kebetulan bertugas di Kamboja. Saya ingin sampaikan ada namanya killing fields. Itu yang namanya komunis Pol Pot itu membantai ya musuh-musuhnya yang waktu itu dianggap musuh-musuh itu adalah siapa? Orang-orang yang disebut dengan orang-orang bangsawan, orang-orangnya Sihanouk. Yang disebut dengan para rohaniwan atau agamawan ya termasuk Islam. Nah, kemudian mereka yang disebut sebagai kaum pengusaha atau orang kaya. Ini menjadi korban dari kekejaman rezim komunis Pol Pot. 2 juta orang meninggal atau dibantai pada saat itu. Saya mau bisa membayangkan apabila PKI berkuasa di Indonesia, hal yang sama dia lakukan dengan cara-cara Pol Pot itu ya, dengan cara-cara yang dilakukan oleh rezim komunis di Kamboja dengan killing fields-nya itu ya. Nah, kemudian saya melihat bagaimana perkembangan HMI ke depan ya. Sebetulnya saya mengingatkan kepada adik-adik HMI ya, bahwa kita ini adalah organisasi mahasiswa. Kita ini harus betul-betul berkuasa di kampus.
jangan tinggalkan kampus itu. Sekarang ini terlalu banyak mahasiswa kita ini ya, aktivis-aktivis HMI ini berpolitik. Politik boleh, tapi kalau baiknya diserahkan aja pada kami. Kami kan yang sudah lebih banyak berpengalaman, tapi HMI sudah menangani aja lah ini kampus, supaya kampus ini berkibar lagi. Dulu kan ada namanya student need, student interest ya. Semua kebutuhan. Student need itu kebutuhan tentir ya. Kita ada tentir club waktu ya. Ada klub-klub tentir. Kemudian ada student interest. Ya, olahraga, kesenian dan sebagainya ya. Jadi kalau menurut saya dalam rangka kita membuat satu perkiraan bagaimana ke depan di dalam rangka kita berhasil ya. Jadi artinya tadi kita sudah mengetahui bahwa kita mau dibubarkan oleh PKI mulai dari peristiwa Utrecht sampai kepada peristiwa-peristiwa yang membuntutinya melalui PPMI, MMI dan sebagainya itu. Tapi pada akhirnya pada bulan Maret seperti yang disampaikan oleh Pak Bagirmanan, pada akhirnya PKI lah yang bubar, bukan HMI yang bubar, PKI lah yang bubar ya. Jadi artinya di sini kita harus bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa bahwa akhirnya HMI betul-betul dilindungi dan itu semua berkat apa? Berkat kecerdasan ya. Makanya betul yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tadi, bagaimana supaya intelektual HMI ini semakin ditingkatkan ya, kecerdasan. Jadi salah satu dari ketentuan Undang Dasar kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini yang harus dikerjakan oleh adik-adik HMI. Jadi saya menitipkan kepada para senior untuk terus berdialog dengan para adik-adik HMI ini ya. Back to kampus ya, pelihara kampus sebaik-baiknya. Inilah yang akan membuat bahwa HMI akan terus bertahan dari tahun 67 sampai pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.